Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Al-Quran atau kitab suci umat Islam merupakan sumber petunjuk dan hikmah bagi umat manusia. Dalam video ini kita akan membahas 5 alasan kenapa membaca Al-Quran itu sangat penting dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu sendiri. Kita langsung aja lanjut ke alasan yang pertama, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Di antara ahli kitab, ada orang Yahudi yang mengikuti Taurat, dan orang Nasrani yang mengikuti Injil. Mereka benar-benar membaca kitab yang diturunkan kepada mereka dengan bacaan yang benar, tidak diikuti oleh keinginan dan hawa nafsu mereka. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya dengan memahaminya sepenuh hati, tidak mentafsirkannya menurut keinginan sendiri, tidak menambah, mengurangi, ataupun mengubahnya. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, membaca dengan bacaan yang sebenarnya ialah menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, membacanya seperti yang diturunkan Allah, tidak mengubah-ubah atau memalingkan perkataan dari tempat yang semestinya dan tidak mewakilkannya sesuatu dari kitab itu dengan takwil yang bukan semestinya. Ayat dan tafsir tadi itu menegaskan bahwa membaca Al-Quran adalah cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dan penuh keikhlasan, kita akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap kata yang telah kita baca. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasul juga mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar dan akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mari lanjut ke alasan yang kedua, yaitu memperoleh petunjuk dan hikmah. Dalam surat Al-Isra ayat ke-9, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan keistimewaan kitabnya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Quran, dengan menunjukkan fungsi dari kitab itu sendiri serta faedahnya bagi seluruh umat manusia. Di antara faedah Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang pertama, Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Yang kedua, Al-Quran juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, berbuat amal baik, melakukan apa saja yang diperintahkannya, dan menghindari diri dari berbuat sesuatu yang dilarangnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan diberikan Allah di hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh bagi hati yang sakit dan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang mari kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu membersihkan jiwa dan pikiran kita. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-1-2 Allah juga berfirman, berhasilkah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka dan menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sholat dan membaca Al-Quran dengan khusyuk akan membersihkan jiwa dan pikiran dari perbuatan yang sia-sia. Al-Quran adalah sumber kebijakan dan kebenaran yang dapat membimbing kita untuk menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan. Sekarang mari kita lanjut ke alasan yang keempat, yaitu mendapatkan pahala dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, untuk tafsirnya, ayat ini kembali menerangkan sifat-sifat dan kedudukan Al-Quran yang mencangkup segala macam petunjuk dan hukum syariat yang dibutuhkan oleh umat manusia seluruhnya dan juga jin.
untuk mencapai kebahagiaan hidup di duniawi dan akhirat. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa penuh berisi ajaran-ajaran syariat dan petunjuk-petunjuk yang hanya dibutuhkan oleh Bani Israel untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi lebih banyak petunjuk dan lebih luas jangkauannya dari kitab Taurat. Oleh karena itu, ikutilah petunjuknya dan laksanakan semua perintah dan larangannya yang ada di dalamnya, agar kamu diberi rahmat dan kamu diberi hidayah di dunia ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan baik akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Mari sekarang kita lanjut ke alasan yang kelima, yaitu menjadi teladan bagi manusia. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, Allah juga berfirman, "Dan Rasul Muhammad berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabadikan.'" Nah, kalau untuk menurut tafsir, pada ayat ini Rasulullah mengadu kepada Allah dengan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak perlu dihiraukan. Mereka tidak beriman kepadanya, tidak memperhatikan janji dan peringatannya. Bahkan mereka berpaling darinya dan menolak mengikutinya. Kemudian Allah menyuruh Rasulnya berlaku sabar dan tabah menghadap kaumnya." Ayat dan tafsir tadi menegaskan bahwa Rasulullah juga mengajarkan umat manusia untuk mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita dapat menjadi teladan bagi manusia lainnya dan menyebarkan ajaran yang baik kepada mereka. Nah, dengan memahami pentingnya membaca Al-Quran, kita dapat menghargai keutamaan dan keistimewaan kitab suci ini sebagai sumber petunjuk dan hikmah bagi seluruh umat. Membaca Al-Quran bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan pahala, membersihkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadikan membaca Al-Quran sebagai bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat meraih kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.